Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Santri dalam kajian ilmu mustalahul hadis. Yang kali ini kita akan membahas hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq ini merupakan bagian daripada hadis dhaif atau hadis mardud, ya, ditolak. Langsung saja hadis mu'allaq, ta'rifuhu, definisinya lughatan secara etimologi, secara bahasa, huwa ismu maf'ul. Jadi mu'allaq itu merupakan isim maf'ul dari kata min 'allaqa, ya, pakai tasydid, 'allaqa. Asy-syai' bisyai', sesuatu bisyai' terhadap sesuatu. 'allaq itu gantung, ya, secara arti. Aina tohu warobatohu bihi, warobatohu bihi, mengkaitkan, waja'alahu, dan menjadikan sesuatu itu mu'allaqon, digantungkan. Saya bergantung kepada ibu saya dalam dalam kehidupan, misal. Jadi saya nggak bisa makan nih kalau misal orang tua nggak memberi saya nasi, gitu loh. Makanya mu'allaq, saya bergantung, ya. Saya bergantung kepada Allah dalam semua aspek kehidupan. Mu'allaqun, saya bergantung, saya digantungkan. Mu'allaq isim maf'ul, ya. Wa sumiya hadas sanad mu'allaqan bisababi ittisalihi bil jihatil ulya faqad. Nah, sanad ini itu disebut dengan mu'allaq, yang digantungkan. Kenapa bisababi ittisal? Dengan sebab keterkaitannya hadis itu bil jihatil ulya faqat, dari sisi yang tingginya saja, ya. Jadi yang rendah, yang bawah digantungkan kepada yang di atas. Wan qita'ihi minal jihatid dunya, dan terputusnya dari sisi yang dunia, yang bawah, ya, rendah, ya. Dunia itu sesuatu yang bawah, yang rendah. Makanya fasara kasyai' al-mu'allaq, maka ya diibaratkan seperti sesuatu yang digantungkan, asyai' al-mu'allaq, sesuatu yang digantungkan bisyakfi, itu terhadap syakfi itu atap, sesuatu yang tinggi, sesuatu digantungkan terhadap sesuatu yang tinggi, wanahwi, dan yang sepadannya. Nah, gitu. Mu'allaq itu secara bahasa sesuatu yang digantungkan dari bawah, ya, sesuatu itu di bawah terus digantungkan kepada yang di atas, kayak gitu. Nah, secara istilah atau secara terminologi, mahudifa min mabda'i isnadihi rawin faksara 'ala tawali, yaitu hadis atau rawi, sesuatu yang dibuang, yang dihilangkan, min mabda'i isnadihi, dari dasar sanadnya itu, dari sanadnya, ya. Min mabda' isnadihi, dari permulaan sanadnya. Yang dibuang itu apa? Rawin, satu rawi, fa'akthar, atau lebih, alat tawali, yang berterus-terus, ya. Jadi gampangnya hadis mu'allaq secara terminologi yaitu membuang satu rawi atau lebih dari mabda'i isnadihi, dari permulaan sanadnya itu. Misal saya mendapatkan hadis dari orang tua saya mendapatkan hadis dari orang tua saya. Nah, tapi ketika saya menyebutkan hadisnya itu, yaitu tanpa disebutkan orang tua saya, makanya dibuang, ya. Nah, ketika saya tidak menyebutkan orang tua saya, padahal saya mendapatkan hadis dari orang tua saya melalui orang tua saya, tapi tidak disebutkan, maka hadis yang diriwayatkan oleh saya itu namanya hadis mu'allaq. Nah, gitu. Nah, min suwarihi, gambarannya, ya, di sini, yaitu ayah difa rawi, misalnya. Di sini rawi, ya, fa'ilnya itu seorang rawi membuang jami'as sanad, semua sanad. Sanad itu silsilatur rijal, ya. Silsilatur rijal itu yaitu
seperti apa sih rentetan orang yang meriwayatkan hadis. Nah, teman-teman bisa dicek kembali ya apa itu sanad. Jadi seorang rawi membuang seluruh sanad, kemudian langsung dia berkata summa yuqal masalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Jadi langsung saya langsung innamal a'malu binniyat tanpa menyebutkan siapa yang meriwayatkannya, tanpa menyebutkan an. Jadi langsung saja semua rawi dibuang. Nah, kayak gitu. Ini disebut juga hadis mu'allaq. Tapi ada juga yang wa minha ayyahdifa kullal isnad illa sahabi au illa sahabi wa tabi'i. Jadi ada seorang rawi yang dalam meriwayatkan hadis dia menyebutkan semua sanad kecuali sahabat atau sahabat dan tabi'in. Jadi setelah tabi'in si rawi ini yang meriwayatkan hadisnya itu dia tidak menyebutkan rawi-rawi yang lain kecuali sahabat dan tabi'in. Nah, itu juga disebut dengan hadis mu'allaq. Nah, contoh di sini ma akhrajahu al-Bukhari. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam muqaddimah bab ma yudhkaru fil fakhd. Itu Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitab muqaddimah pada bab yang disebutkan permasalahan fakhd itu apa ya? Paha. Wa qala Abu Musa. Di sini Abu Musa ini seorang sahabat ya. Ghattan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukbataihi hina dakhala Utsman. Jadi Nabi menutup rukbataihi ya. Apa sih rukbataihi itu? Dengkul. Dengkul bahasa Indonesia apa dah? Dengkul ya? Iya, dengkul ya? Nah, jadi Nabi menutup dengkulnya ketika Utsman masuk. Nah, di sini ya yang seperti Imam Bukhari langsung menyebutkan sahabat ya. Fahada hadisun mu'allaq, maka ini disebut dengan hadis mu'allaq li'annal Bukhari ya hadafa jami'a isnadihi ila sahabi wa huwa Abu Musa al-Asy'ari. Jadi di sini kenapa hadis ghattan Nabi sini disebut dengan hadis mu'allaq? Karena Imam Bukhari menyebutkan ya hadisnya itu langsung menyebutkan sahabat Abu Musa al-Asy'ari tanpa menyebutkan tabi'in ya. Jadi Imam Bukhari itu kan lahir sekitar abad ke-3 ya. Jadi masih banyak setelah Abu Musa itu tak ada tabi'in. Tapi Imam Bukhari langsung menyebutkan sahabat. Nah, kemudian hukmuhu. Nah, di sini hukum daripada hadis mu'allaq. Al hadis mu'allaq mardud. Nah, di sini ya. Jadi kita tidak boleh ya mardud ya di sini. Mardud itu ditolak. Kenapa? Li'annahu faqada syartan min syurutil qabul. Karena ya nama juga hadis mardud ya. Karena itu faqada, yaitu hilang. Yaitu syarat di antara syarat-syaratnya hadis makbul. Yaitu apa? Ittisalus sanad. Jadi yang menyebabkan hadis itu diterima itu harus ittisalus sanad. Sedangkan mu'allaq yaitu tidak ittisal tadi, tidak disebutkan rawi yang pertama sampai akhir. Wa dzalika bi hadfi rawin aw aksar. Nah, ya karena membuang satu rawi atau lebih min isnadihi dari sanadnya. Ma'adami alim. Nah, di samping kita pun tidak mengetahui gitu loh. Yang mereka tidak sebutkan itu bihali dzalikal mahduf, dengan keadaan yang dibuang itu. Oke, itu kemudian jadi ya mardud ya ditolak ya. Hukumnya itu kita lanjut yang ke bawah. Udah selesai. Jadi tapi ntar di sini ada nah, hukmul mu'allaq fis sahihain. Jadi terdapat hadis mu'allaq di dalam kitab Sahihain, itu kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi ntar beda ya, ulama memandangnya hadis mu'allaq yang terdapat di dalam dua kitab tadi
kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim, ulama berbeda pendapat. Nah, gitu. Ada yang mengatakan hadis mu'allaq yang terdapat di dalam dua kitab itu, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu boleh kita amalkan. Ada yang bilang kayak gitu. Hadzal hukmu wa huwa annal mu'allaq mardud. Nah, hukum ini ya mu'allaq mardud. Huwa lil hadis al mu'allaq mutlaq. Jadi hadis mu'allaq secara mutlak itu mardud. Lakin in wujida al mu'allaq fi kitab ultuzimat sihhatuhu. Akan tetapi ketika hadis mu'allaq itu didapat di dalam kitab yang dipastikan kebenarannya seperti Sahihain. Sahihain seperti yang terdapat di dalam dua kitab sahih, maka fahada lahu hukmun khas. Maka itu terdapat hukum yang sendiri ya, berbeda gitu loh. Faqad marra bina fi bahsi sahih. Telah kita bahas di dalam pembahasan kitab sahih. Wala ba'sa bitadzkir bihi huna. Ya enggak apa-apa kita menyebutkan di sini. Madzukira bisi gotil jazm. Apa yang disebutkan dengan sigat jazm, qala wa dzakara wa haka fahuwa hukmun bisihhatihi 'anil mudhafun ilaih. Jadi kalau misal dia menggunakan, kalau disebutkan dengan sigat jazm seperti qal, dzakara, haka, maka itu hukumnya itu sahih. Tapi kalau misal di dalam hadisnya pun disebutkan dengan sigat tamrid seperti qil wa dzukira wa hukiya, maka itu falaisa fihi hukmun bisihhatihi 'anil mudhafun ilaih. Ya, itu maksudnya tidak bisa dipastikan kalau itu sahih ya. Akan tetapi bisa sahih, bisa hasan dan bisa dhaif. Lakin laisa fihi hadisun wahin liwujudihi fil kitab al-musamma bis-sahih. Wa tariqu ma'rifati sahih min ghairihi wal bahas an isnadi hadzal hadis wal hukmu alaihi bima yaliqu bihi. Jadi gampangnya untuk hadis mu'allaq di sini, ketika hadis mu'allaq itu sebenarnya secara mutlak dia hukumnya mardud. Tapi ketika hadis mu'allaq itu terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka itu memiliki hukum sendiri. Dan kebanyakan ulama mengatakan hadis mu'allaq yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka itu dihukumi sahih. Mungkin itu saja untuk penjelasan hadis mu'allaq. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau misal video ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.